Ya, sudah. Siap-siap. Mohon perhatian. Acara akan segera dimulai. Saya undang dengan hormat Ketua Stikes Nusantara Kupang yang diwakili oleh Pembantu Ketua 1, Ibu Daeng Agus Putri SKEP MSI. Saya undang juga yang terhormat Bapak Ibu para Pembantu Ketua Stikes Nusantara Kupang. Saya undang juga yang terhormat Bapak Ibu para Kaprodi Stikes Nusantara Kupang untuk menuju ke podium. Tuh. Baik, acara segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Yang terhormat Ketua Yayasan Kunci Ilmu, Ibu Derince Hekemedo AMDKEP. Yang terhormat Ketua Stikes Nusantara Kupang, yang diwakili oleh Pembantu Ketua 1, Ibu Daeng Agus Putri SKEP MSI. Yang terhormat Bapak Ibu para Pembantu Ketua Stikes Nusantara Kupang. Yang terhormat Bapak Ibu para Kaprodi Stikes Nusantara Kupang. Yang terhormat Bapak Ibu para dosen berbahagia, yudisiawan dan yudisiawati yang hadir secara offline dan secara virtual. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, perkenankanlah upacara yudisium Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang, program studi S1 Gizi, S1 Keperawatan, Profesi Ners, dan D3 Kebidanan semester ganjil tahun akademik 2021-2022 bertempat di Aula Nibaki, Sabtu 9 Oktober tahun 2021 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin silakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, kita saksikan pemutaran video memori sambutan dari Bapak Rudi Sondokopati, SEMMKes, dan Profesor Dr. Inengah Dasi Astawa, MSI. Pendidikan di Sumbawa untuk mengakhiri agenda acara di sana dan mengantar beliau kembali ke Jakarta. Tapi ada dua kata yang beliau titip untuk wisudawan supaya menjadi bahan renungan. Wisudawan harus memastikan yang pertama sehat. Wisudawan harus memastikan kata sehat, baru berpikir rezeki. Saya dari tadi malam berenung, ini titipan maksudnya apa? Kok cuman dua pendek disuruh kita mikir, disuruh jelaskan. Jadi secara prinsip, karena ini titipan harus saya sampaikan. Orang kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan harus sehat. Pertama, Anda harus sehat. Sehat jasmani maupun rohani. Ya, dalam tindakan pelayanan kesehatan jangan pernah berpikir rezeki. Karena rezeki itu adalah hak absolut, hak mutlak dari yang Maha Kuasa. Ya, jadi kira-kira itu salam dari beliau. Kemudian kepada Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami sampaikan hatur terima kasih, dan juga yang diwakili oleh Bapak Dir. Terima kasih banyak Pak Dr. Domi dan seluruh jajaran provinsi, Bapak Wali Kota dan Bapak-bapak para bupati se-Kabupaten se-NTT. Aturan resmi atur terima kasih dari kami, karena apapun persoalan yang ada di NTT, apapun yang ada persoalan pada lembaga kami, tapi tingkat kepercayaan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten dan Kota itu begitu tinggi mempercayakan lanjut studi untuk para PNS. Dan bahagianya saya karena lebih tinggi, tertinggi adalah dari Rumah Sakit WC Yohanes. Tolong dikasih aplaus. Dari 3 kali pergantian direktur sampai dengan hari ini, WC Yohanes tercatat memberikan apresiasi yang tinggi kepada kita, dan sampai hari ini pun kami dibukakan pintu untuk berpraktek secara resmi di sana. Kemudian buat Bapak DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Komisi 5, awal mula Stikes kami sangat berterima kasih karena mendapat support penuh dari DPRD Provinsi melalui beberapa rekomendasi sampai kami bisa beroperasional dengan baik. Ya, sekali lagi terima kasih, tolong. Dan semua organisasi, profesi, lembaga-lembaga yang terkait yang mendukung kami penuh dalam pelayanan lembaga kami. Terkhusus buat Bapak, Mama, orang tua, saudara semua yang
hadir pada hari ini. Atas nama Lembaga Stikes Nusantara, saya menyampaikan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam terhadap kepercayaan yang sudah begitu lama Bapak, Mama, saudara semua berikan. Sekali lagi tolong diberikan tepuk tangan buat orang tua. Kira-kira saya tidak tahu harus berbicara apa untuk menyampaikan rasa terima kasih kami. Yang jelas sebagai bukti komitmen kami dalam membuat pelayanan pada lembaga kami, tentunya mohon dimaklumi bahwa kami masih jauh dari kesempurnaan. Yang patut diketahui, kami baru berusia 8 tahun operasional, umur yang belum mencapai 2 renstra. Ya, belum cukup umur lah kalau bilang untuk masuk tingkatan jajaran elit kampus di Nusa Tenggara Timur. Saya maklumi karena umur kita memang terlalu dini. Tetapi tingkat kepercayaan masyarakatlah yang membuat kami menjadi satu-satunya stikes di NTT yang bisa mensejajarkan diri dengan kampus-kampus tua yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ini dibuktikan dengan salah satu indikator terkuat, kami mampu meraih akreditasi institusi BAN PT dengan predikat B. Satu pencapaian hasil yang di luar dugaan semua pihak. Mungkin nanti Bapak Direktur Rumah Sakit bisa menyampaikan bagaimana Rumah Sakit WC Yohanes meraih B melalui proses berapa puluh tahun. Ya, dan lembaga-lembaga besar yang sudah berumur di atas 35 tahun baru pada tahun ini juga memperoleh akreditasi B. Sedangkan kita yang anak-anak sudah mampu meraih akreditasi B hanya dengan umur 8 tahun. Sekali lagi, keberhasilan ini bukan semata-mata menjadi jaminan keberhasilan kami, tapi bukti jelas. Sekali lagi saya sampaikan, bukti jelas, bukan iklan. Bukti jelas kepercayaan masyarakat, kecintaan masyarakat terhadap proses yang ada di Nusantara ini merupakan suatu pembuktian. Ya, jadi tentunya umur ini berpengaruh sangat dominan terhadap proses akreditasi yang ada di Prodi. Saya memaklumi Prodi untuk dikembangkan, dinaikkan secara instan hampir tidak mungkin dengan kuantiti rasio kepercayaan yang begini tinggi. 2 tahun lalu masalah SDM tetap menjadi masalah bagi dunia pendidikan kesehatan. Tahun ini sudah hampir bisa mencukupi 80%, tapi masih kekurangan 20% untuk tenaga pengajar S2 bagi bidang kesehatan. Ya, mudah-mudahan supaya dimengerti oleh semua pihak. Yang terberat adalah akreditasi institusi. Akreditasi Prodi bisa diperbaiki dalam setiap 2 tahun ataupun kurang bisa, tetapi indikatornya supaya Bapak Ibu dosen juga jangan terus mencari kambing hitam kalau belum berhasil. Ya, indikatornya itu harus indikator komprehensif. Selain sumber daya SDM dosen,
Para wisudawan tolong diingat baik-baik, ini pesan saya. Akreditasi prodi bisa berhasil dengan baik. Indikator sekarang terbesar ada di alumni. Sekali lagi saya ulang, indikator keberhasilan akreditasi prodi itu ada di alumni. Buat bapak mama, saudara semua, para hadirin, para undangan, sehingga pesan saya kepada wisudawan, Nusantara Jaya, prodi Anda bisa berjaya, itu terletak di pundak alumni. Indikatornya jelas. Para wisudawan, sekali lagi, Bapak Mama, tolong perhatikan ini. Pesan saya cuma satu: berjuang, berjuang, dan berjuang untuk meraih STR. Untuk meraih STR. Ya, jadi bagi para orang tua, keadaan regulasi sekarang sudah berubah, tidak seperti dulu. Wisuda yang ada sekarang belum bisa langsung berprofesi apabila belum lulus uji kompetensi. Regulasi yang diatur di Undang-Undang 36 ini jelas mengisyaratkan bahwa harus berjuang. Tadi saya katakan alumni penentu indikator keberhasilan prodi. Apabila Anda tidak berhasil, akan memberikan suatu penilaian yang cukup besar terhadap kenaikan ranking prodi Anda. Bahkan ini juga akan mempengaruhi perankingan secara nasional, bahwa untuk tenaga kesehatan Republik Indonesia, khususnya sekolah yang menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, harus mampu meluluskan wisudawan yang siap bersaing merebut STR. Sekali lagi, wisudawan siap? Kurang keras, siap? Bapak, Ibu, Bapak, Mama, orang tua, tolong dukung mereka. Sekali lagi, Nusantara Jaya ada di pundak Anda. Berjuang, berjuang, dan berjuang. Akhir kata, saya mohon maaf kepada organisasi profesi apabila dalam prosesi wisuda kali ini banyak kami memangkas kelasiman-kelasiman yang biasanya terjadi untuk wisuda sekolah kesehatan, supaya menjadi perhatian kami melakukan kajian akademik terhadap prosesi yang ada. Memang secara umum belum ada undang-undang baku yang mengatur, akan tetapi cermatan terakhir, apabila belum mengantongi STR, dilakukan penyerahan ataupun pengambilan sumpah profesi. Dari kajian kami, rasanya belum pas, atau bisa jadi nanti akan bertentangan dengan regulasi yang ada. Supaya menjadi pasnya, saya mohon para dosen nanti juga untuk bisa melakukan workshop dengan organisasi profesi ataupun organisasi terkait, supaya pada prinsipnya kita sebagai akademisi bisa melakukan penalaran ilmiah supaya jangan bertabrakan dengan regulasi. Kurang lebih itu. Akhir kata,
sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak buat Bapak Mama, buat saudara semua, buat para tamu undangan, para wisudawan, ya, burung nuri, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan saksikan pemutaran video dari Profesor Dr. Inengah Dasi Astawa MSI, perwakilan dari wilayah Kopertis wilayah 8. Tidak boleh, tidak kita harus berjiwa wirausaha seperti di Singapura. Singapura itu pegawai negeri, tentara, polisi, semuanya berjiwa entrepreneur. Sore-sore jadi pegawai negeri, Pak Gubernur, tolong sampaikan kepada Bapak, anak-anak buah Bapak jadi pegawai negeri yang malas-malas yang tidak produktif, datang masuk jam 8, pulang jam 4. Terus setelah jam 4, apa kerjanya sampai jam 11 malam? Masa jadi pegawai negeri dari jam 4 sampai jam 11 malam hanya tidur santai-santai? Berarti nanti dia itu termasuk beban negara. Sungguh saya tidak pernah begitu. Saya tidur satu hari rata-rata 4 sampai 5 jam. Otak saya berputar terus, bekerja terus. Apalagi waktu saya masih umur di bawah 40. Otak saya uang terus. Tidak cukup saya. Apa pekerjaan saya ambil? Berbagai perusahaan saya bikin, bangkrut nggak apa-apa, sekali jatuh nggak apa-apa, 2 kali jatuh nggak apa-apa. Jatuh itu juga namanya keberhasilan. Paling tidak berhasil kita jatuh berulang kali. Saudara-saudara harus begitu, jangan berpikir jatuh itu langsung bangkrut. Cita-cita mahasiswa harus tinggi langit. Sekali jatuh masih di pohon kelapa, lebih tinggi dari orang lain. Sekali jatuh lagi di pohon pisang, sekali jatuh di pot bunga. Jadi berulang kali kita jatuh masih di atas teman-teman kita. Jadi saudara harus tahu, berulang kali aku jatuh masih di atas sahabatku. Itulah aku, tamatan Stikes Nusantara Kupang. Cita-citaku sangat tinggi dan mulia hingga aku hebat. Dulu aku miskin, pasal 34. Kini aku hebat, jadi orang kaya. Terima kasih Stikes Nusantara. Tidak boleh. Kalau ada menganggur lagi 1 bulan, harus kembalikan ijazahnya ke Stikes. Itu cara yang terbaik. Kalau saudara rugi punya saudara sertifikat seperti itu. Itulah saran-saran saya kepada saudara, tingkatkan mental, kuatkan iman, supaya saudara menjadi orang-orang yang tangguh, baik laki maupun perempuan. Tidak ada yang menolong dirimu kecuali dirimu, termasuk orang tuamu. Jangan pernah berharap sama orang tuamu. Pada Stikes, lembaga ini, saya berharap sekarang pemerintah sedang concernnya menegakkan aturan, disiplin yang begitu tinggi. Berbagai PTS sudah diberikan peringatan kalau mengalami gangguan. Tanggal 30 Juni ini juga ada peringatan bagi PTS yang tidak memiliki dosen 6 per prodi, juga akan diberikan peringatan, bahkan akan diberikan pembinaan. Begitu juga rasio dosen dan mahasiswa harus selalu diperhatikan. Pak Ketua dan Yayasan jangan menerima mahasiswa banyak-banyak tapi tidak meningkatkan kualitas dosennya. Dosennya jangan dibiarkan S1 saja, karena Undang-Undang Dosen dan Guru 15 tahun 2005, 14 tahun 2005 sudah mengamanatkan seluruh dosen harus S2. Kalau ada dosen S1 tidak boleh mengajar, itu namanya dosen jadul, sudah ditinggalkan. Dan Stikes
Nusantara, ingat saya beritahu kepada mahasiswa dan saudara, kalau Pak Rudi atau Pak Ketua Yayasan dan Pak Ketua nanti masih memberikan S1 mengajar, maka sebaiknya saudara tolak dengan mentah-mentah, saudara-saudara. Jangan mau diajar oleh S1, karena S1 tidak berhak mengajar kecuali S1 itu memang langka dan diberikan rekomendasi bahwa mereka itu adalah diberikan kelayakan. Mengajar dalam konteks yang hanya NUP, nomor urut pendidikan, nomor urut pengajar, tidak sebagai NIDN, nomor induk dosen nasional, atau NIDK. Kalau sebagai pengajar yang sifatnya hanya tutor masih diberikan, tetapi kalau sebagai dosen tetap tidak diberikan dosen yang S1. Ini perlu karena memang itu ada tercantum dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005. Begitu juga dengan SNDikti, saya harapkan mahasiswa ada masih tercecer barangkali, saya mohon mahasiswa yang tercecer administrasinya kurang baik, segera selesaikan administrasinya. Jangan sampai administrasi saudara karena kemalasan saudara tidak melapor ke kelembagaan, tidak melapor ke kampus, saudara akhirnya tercecer. Karena saudara nanti akan mengalami hambatan tak kala mencari pekerjaan. Saya mohon kepada ketua, kepada yayasan, kalau ada mahasiswa yang di wisuda hari ini masih tercecer karena mungkin malas, maka segera bagian operator untuk menertibkan. Jangan sampai nanti mahasiswa ini, karena ada beberapa perguruan tinggi ditemukan 2, 3, ada yang 10 tercecer mahasiswanya, itu adalah kesalahan kedua belah pihak. Satu, mahasiswanya tidak melapor dengan baik, yang kedua juga operatornya terlena atau terlambat memasukkan data mahasiswa. Begitu juga tentang ketua dan yayasan kurang sigap dalam mengawasi. Oleh karena itu harapan saya, karena PTS Stikes Nusantara ini begitu megah, gedungnya bagus, tempatnya bagus, jauh dari keramaian, nuansa atmosfernya, akademiknya bagus, perkuliahan bisa lancar dengan baik, maka jangan sampai hal-hal yang receh-receh seperti administrasi, Pak Rudi, jangan sampai diabaikan. Membikin gedung begitu hebat, membikin ruangan begitu hebat, masa persoalan administrasi dilupakan, Pak. Jadi kalau ada pegawai Bapak yang tidak concern bekerja, mengabaikan administrasi, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dipecat, Pak. Karena itu berarti harus ganas sekarang. Saya tidak suka dengan pimpinan tidak ganas. Begitu juga yang berprestasi harus diberikan reward. Itu memang ke depan seperti Singapura, Lee Kuan Yew begitu. Orang membawa rokok sembarangan ditangkap, tapi orang yang menjaga lingkungan dihargai. Saya berharap dari Stikes Nusantara ini juga sama. Walaupun kecil, Stikes Nusantara boleh kecil, tapi besar khasiatnya. Kecil barangnya, besar khasiatnya. Harus begitu. Jangan sampai nanti enak-enak aja mahasiswa itu tanpa tertib administrasi, nanti Stikes Nusantara yang sudah bagus begini kena. Buntutnya nanti ada kasus. Kasihan. Baru kena, baru terbangun. Sama dengan kita sakit, sudah parah sakitnya, baru berobat, ya mati. Alangkah baiknya sebelum parah kita sakit, pergi ke dokter. Begitu juga harapan saya. Dan saya, selaku koordinator Kopertis, Pak Staf Khusus Menteri, kami satu-satunya koordinator yang punya namanya coaching klinik SPMI. Kami bisa menerima seluruh keluhan perguruan tinggi gratis tanpa bayar. Dan berapa sudah perguruan tinggi masuk untuk diterapi dan diobati. Kalau Stikes Nusantara ini misalnya merasa batuk-batuk, demam-demam, kudis, koreng, belum parah, silakan datang ke Kopertis. Kami akan berikan obat yang manjur. Dan tidak bayar, tidak ada yang bayar. Pasukan kami sudah lengkap semua, 9 tim bisa mengobati PTS yang sakit. Ketimbang dibiarin, nanti kakinya diamputasi. Jadi janganlah sampai Stikes Nusantara ini seperti itu. Saya berharap Pak Rudi dengan ketua dan juga ketua yayasan harus bekerja keras. Ini aset bangsa. Saya setuju dengan DPR dan tadi bahwa ini adalah investasi sumber daya manusia yang luar biasa nilainya. Saya setuju dengan Pak Gubernur juga. Ini adalah bagian dari upaya Gubernur NTT beserta jajarannya untuk meningkatkan HDI, Human Development Index, yang masih mungkin masuk kategori mungkin di bawah 30 Pak ya, rankingnya di NTT ini. Ada 3 hal yang dipakai ukuran, yaitu pertama adalah kesehatan masyarakat, yang kedua derajat pendidikan, yang ketiga daya beli. Jadi kalau HDI-nya rendah, maka pendidikannya pasti rendah, kesehatannya rendah, dan daya belinya rendah. Oleh karena itu sekali lagi kepada Pak Rudi, jaga baik-baik kampus ini, tertib, dan kalau ada hal-hal yang kurang beres, kita siapkan. Selanjutnya tentang
Permendikti nomor 44, Pak, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Saya berharap nanti tim saya akan turun ke Stikes Nusantara ini untuk mengecek tentang pelaksanaan namanya Standar Nasional Pendidikan Tinggi minimal 24 standar. Kalau sampai belum 24 standar di prodi, tentu nanti akan mengalami stagnasi. Jadi sekali lagi, jangan sampai ada keinginan-keinginan pihak pengelola maupun pihak kampus, mahasiswa untuk mencoba berjalan di luar rel. Paling enak di dalam rel. Ingat pesan saya Pak Rudi dan Pak Ketua, Pak Yayasan juga, bahwa PTS ini akan hebat, akan maju. Hanya dua hal yang Bapak lakukan. Tidak perlu mencari rumus sampai ke surga, tidak perlu mencari rumus sampai kemana-mana, Pak. Dua hal aja Bapak lakukan. Pertama, ikuti aturan. Aturan yang Bapak bikin, statuta ikuti. Aturan dari pemerintah Bapak ikuti. Ikuti aturan. Hidup kita tenang, nyaman, dan enak. Yang kedua, kerjakan apa yang Bapak rencanakan di dalam Remstra. Jangan Remstra menjadi buku pegangan tanpa bermakna. Hanya dua hal itu lakukan, Pak. Mengurus perguruan tinggi. Saya sudah pernah jadi rektor selama 5 tahun. Mengabdi di 5 perguruan tinggi swasta. Sehingga Pak Rudi, Pak Ketua, Pak Yayasan tidak boleh menipu saya. Jangankan menipu, baru ingin menipu saja saya sudah tahu, saudara-saudara. Jangan mencoba menipu saya. Karena saya sudah 31 tahun di PTS dan memegang berbagai jabatan. Dari Kasubag, Kepala Puslit, Kepala Bagian, jadi Ketua Jurusan, saya sampai ke pimpinan perguruan tinggi. Tidak saatnya teman-teman, apalagi di Stikes Nusantara ini menipu saya. Jujur sajalah pada saya, pasti saya berikan obat dan pasti sembuh. Karena saya benar-benar berpengalaman. Saya mungkin salah satu koordinator yang selama ini biasa dari PTN, hanya Kopertis 8 satu-satunya koordinator dari PTS, sehingga tahu betul tentang persoalan PTS. Di mana-mana saya memberikan ceramah, tidak boleh menipu saya. Kalau Bapak menipu saya, belum menipu, dan saya tahu. Isu yang ketiga, Pak Rudi, sekarang pemerintah sedang menggelontorkan dana melalui PPPTS. PPPTS untuk universitas 1 miliar per tahun. Untuk sekolah institut 900 per tahun, untuk sekolah tinggi 750-an per tahun. Jadi Stikes ini pun nanti kalau masuk klaster 4 dan 5, maka akan dapat juga mengajukan bantuan untuk mendapatkan PPPTS itu. Tentu harus tertib administrasi yang pertama, tidak boleh dilanggar. Kita selaku pemerintah selalu berada di pihak yang benar. Kita tidak pernah mencari-cari kesalahan PTS. Karena pemerintah juga mengakui PTS ini berperan besar mendidik putra-putri kita. PTN di Kupang ini ada berapa PTN? PTS itu sudah ada berapa? Di Kupang ini kalau tidak salah sekarang sudah angkanya 54 perguruan tinggi. Tambah yang 2 lagi perguruan tinggi yang baru. 54 perguruan tinggi di Kupang ini kalau tidak salah data terakhir. Itu artinya PTN-nya paling paling ada undana. PTS sudah ada 54, berarti putra-putri Kupang ini disiapkan 54 perguruan tinggi swasta yang bisa sekolah dimanapun. Itu artinya apa? Peluang untuk sekolah untuk meningkatkan derajat dan harkat martabat oleh pendidikan sudah luar biasa di Kupang ini. Sehingga tidak ada lagi orang Kupang merasa rendah diri. Tidak ada lagi orang Kupang merasa orang pinggiran. Jangan pernah takut. Tidak boleh takut orang Kupang sekarang, apalagi tamatan Stikes ini. Tidak boleh merasa rendah diri. Bekerja, berkompetisi, tingkatkan kecakapan. Ada 7 kecakapan yang harus saudara pegang untuk berkiprah. Salah satu adalah human skill. 2 adalah conceptual skill. Yang ketiga adalah namanya design skill. Yang keempat managerial skill. Yang kelima technical skill. Yang keenam soft skill. Dan yang ketujuh adalah spiritual skill. Kuasai 7 kecakapan itu, maka Anda akan bisa mendunia dan bersaing dimanapun Anda akan menang dan menjadi Anda orang yang terdepan. Inilah harapan saya kepada Stikes ini, benar-benar kampus saya yang ngejreng ini, kampus saya yang baik, dan sudah berulang kali saya ke sini, jangan sampai ada hal-hal yang dilanggar. Kalau ada yang dilanggar, tentu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum Bapak nanti kena apa-apa, kalau saya terjadi apa-apa, lebih baik lapor kepada saya dulu, kita akan bantu. Inilah harapan saya, masih banyak regulasi-regulasi sekarang. Dan terakhir, Bapak tidak mungkin sekarang kekurangan rasio dosen. Pemerintah sudah mengeluarkan PP nomor Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri nomor 26 dan direvisi nomor 2 tentang NIDK, dosen NIDK. Pegawai negeri, TNI Polri yang masih aktif bisa menjadi dosen untuk pembagi mahasiswa, asalkan mendapat izin dari pemerintah. Begitu juga pegawai perbankan,
pegawai-pegawai di sektor lain bisa menjadi dosen mengajar dengan NIDK, sehingga tidak ada alasan sekarang Pak Rudi misalnya kekurangan dosen, karena pemerintah sudah membuka keran yang seluas-luasnya, kecuali Pak Rudi memang takut membayar dosen. Nah, itu beda. Atau ketua yayasan takut membayar, itu beda Pak, itu kewenangan Bapak, itu rumah tangga Bapak, kami tidak mencampuri karena Bapak punya otoritas, punya kekuasaan. Tetapi ingat, jika melanggar aturan maka Bapak akan dibina atau dari istilah dulu dinonaktifkan. Terakhir, pada orang tua murid, saya bangga hadir tengah-tengah ini. Pada saudara, Bapak Ibu semua sudah mempercayakan kepada Stikes, tapi mohon juga dikritik Stikes pada yang salah Bapak Ibu. Jangan Stikes diberikan tidak ada tanpa kritik. Mahasiswa yang taman ini juga tolong sampaikan, jangan yang baik-baik saja. Kalau Anda menemui yang kurang baik, misalnya dosennya malas, dosennya misalnya sok-sok berwibawa, dosennya killer, dosennya misalnya tidak pandai mengajar, dosennya misalnya mengancam murid, tolong disampaikan supaya Pak Rudi bisa mengambil sikap. Karena dalam dunia pendidikan sekarang tidak boleh ada yang tertindas, terhegemoni, tidak boleh. Masyarakat juga berhak sekarang memprotes perguruan tinggi karena Bapak yang membayar. Dan saya sangat senang mendengar tadi IPT-nya sudah mulai akreditasi, mudah-mudahan IPT-nya menjadi baik, dan kalau benar itu maka kebanggaan kita memiliki Stikes ini. Jadi itu harapan saya Bapak Ibu sekalian, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan kalau ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang mengecewakan, tentu itu semata-mata karena kebodohan dan kekurangan saya. Semua itu terjadi karena rencana Tuhan. Tuhan selalu merencanakan kita. Termasuk hari ini saya bertemu dengan Bapak Ibu karena rencana Tuhan. Tuhan kalau tidak punya rencana, tidak bisa kita bertemu. Ada sebuah lagu sebagai penutup, berikut saya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan tak berdaya menghadapi semua. Itulah lagu menurut saya, walaupun kurang mohon maaf. Yang terpenting saya memberikan sesuatu kepada kalian, semoga saudara berbuat dengan baik. Sekali lagi apabila ada hal-hal yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, dapatlah aku menumpang mandi. Kalau nanti umur saya panjang, saya akan datang ke sini lagi. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Oke, baik ya. Info lebih jauh tentang dua video yang telah diputar tadi nanti cek di YouTube masing-masing ya. Oke, sebelum acara ini dilanjutkan, saya minta senyuman yang manis dulu ya. Dari tadi ini saya lihat dari Prodi Bidang juga mukanya juga tidak senyum ya, dari di sana di ujung juga seperti itu. Oke, baik ya. Hadirin yang berbahagia, kita tiba dalam acara pembukaan yudisium sekaligus pembacaan surat keputusan yudisium oleh pembantu ketua 1 bidang akademik kepada Ibu Daeng Putri SKEP MSI, disilahkan. Selamat siang semua. Oke, selamat siang semua. Shalom,
Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salve, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat, Ketua Yayasan Fungsi Ilmu Wilayah NTT, para pembantu Ketua Stikes Nusantara Kupang, para Ketua dan Sekretaris Program Studi Stikes Nusantara Kupang, Bapak Ibu dosen dan segenap sivitas akademika di lingkungan Stikes Nusantara Kupang, dan yang terakhir yang kami kasihi para yudisium Stikes Nusantara Kupang, baik yang ada di sini dan yang ada di rumah. Pertama-tama, saya ingin panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul di dalam gedung ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan yudisium tatap muka terbatas pertama di lingkungan Stikes Nusantara Kupang setelah 2 tahun kita melewati masa pandemi yang krisis sehingga kita harus kuliah online, dan semoga pandemi COVID ini kian hari kian membaik. Bapak Ibu, para dosen, dan para peserta yudisium yang saya kasihi, yudisium ini salah satu proses akademik yang harus kita lewati dan agenda penting untuk mahasiswa untuk menentukan kelulusan setelah memenuhi persyaratan baik akademik maupun non-akademik. Jadi setelah yudisium ini ada satu agenda penting juga yang harus kalian ikuti, yakni proses wisuda. Di proses wisuda itu adalah akhir seluruh rangkaian kegiatan proses akademik yang sudah kalian tempuh dalam waktu tertentu. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya mewakili keluarga besar Stikes Nusantara Kupang mengucapkan selamat dan sukses kepada para peserta yudisium baik yang di sini maupun yang di rumah, karena telah berhasil menyelesaikan studinya dengan baik dan berhasil lulus uji kompetensi. Jadi itu membuktikan bahwa kalian kompeten di bidang kalian. Bapak Ibu para dosen dan para peserta yudisium yang saya hormati, pandemi COVID ini belum berakhir. Jadi dengan demikian kita semua diharapkan mampu memanfaatkan situasi ini untuk meningkatkan produktivitas khususnya di bidang akademik. Contohnya, kalau dulu sebelum pandemi, webinar-webinar yang diadakan di luar-luar itu untuk kalangan terbatas. Nah, kalau sekarang ini ada sisi positifnya, webinar ada di mana-mana, jadi semua kalangan bisa ikut via online. Itu contoh positif dari produktivitas pandemi di bidang akademik. Lalu dalam hal ini juga untuk mengikuti perkembangan online ini kita juga memaksimalkan semaksimal mungkin untuk kuliah via online dengan memanfaatkan platform e-learning seperti Edlink, WhatsApp Group, Google Meet yang kalian sudah jalani selama ini. Jadi walaupun online kita tidak tatap muka kemarin-kemarin itu, kita harus tetap produktivitas semaksimal mungkin. Itu mungkin pesan saya. Jadi Bapak Ibu para dosen dan para peserta yudisium yang saya banggakan, pesan saya satu lagi, agar tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan, karena dharma bakti kalian semua ditunggu oleh masyarakat dan negara. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membacakan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang nomor 004/NS E-09/Romawi 10/2021 tentang penetapan kelulusan mahasiswa program studi sarjana S1 Gizi, sarjana S1 Keperawatan,
profesi nurse, dan diploma 3 kebidanan pada yudisium semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan yang pertama, mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus ujian sarjana dan diploma dengan telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administrasi dari program studi S1 Gizi, S1 Keperawatan, profesi nurse, dan diploma 3 kebidanan. Kedua, mahasiswa yang ditetapkan lulus ujian akhir dari program studi S1 Gizi menyandang gelar akademik sarjana gizi atau SGZ. Program studi S1 Keperawatan menyandang gelar sarjana keperawatan atau SKEP, dan profesi nurse menyandang gelar nurse, serta diploma 3 kebidanan menyandang gelar ahli media kebidanan atau AMD-CAP. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keempat, lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 9 Oktober 2021, Ketua Markus Kore SKEP MSI, tembusan disampaikan kepada yang terhormat, Koordinator Kopertis Dikti Wilayah 15, para pembantu ketua di lingkungan Stikes Nusantara Kupang, para ketua program studi di lingkungan Stikes Nusantara Kupang, yudisi yang bersangkutan, dan arsip. Demikian pembacaan surat keputusan ketua terkait yudisium hari ini. Saya akhiri acara hari ini. Maksud saya surat keputusan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom. Salve, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang terhormat, selanjutnya pembacaan lampiran surat keputusan yudisium secara berturut-turut. Yang pertama, Kaprodi S1 Ilmu Gizi, Ibu Maria C. Emawati Lepa, SKM MIMUN, disilahkan. Yang namanya disebutkan, jika orangnya ada di aula, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita beri tepuk tangan. Yang ketiga, Desi Mariana Natalia Dagepu EU SKZ, sangat memuaskan. Yang keempat, Irwan Maulana Putra Yunus SKZ, sangat memuaskan.
Yang kelima, Iponi Bani SGZ dengan predikat sangat dengan pujian. Yang keenam, Marhelti Batu SGZ dengan predikat dengan pujian. Yang ketujuh, Paulina M. Pavo SGZ dengan predikat sangat memuaskan. Yang kedelapan, Sepristi Demitang SGZ sangat memuaskan. Kesembilan, Sri Naye Aulaa dengan predikat sangat memuaskan. 10, Yandri Arion Lewana SGZ dengan predikat dengan pujian. 11, Adriano Samba SGZ dengan predikat sangat memuaskan. 12, Edward Ferry Lipu SGZ sangat memuaskan. 13, Insia Pelokila SGZ sangat memuaskan. 15, Yeni Kartini Ratu Halin SGZ sangat memuaskan. 16, Ana Lucia Sesiali SGZ dengan predikat dengan pujian. 17, Agrip Yulimentus Tanesip SGZ dengan predikat sangat memuaskan. 18, Anggraini Seriana WF Obed SGZ sangat memuaskan. Jerry Mandala dengan predikat sangat memuaskan. 20, Asmira Talib dengan predikat sangat memuaskan. Dan yang terakhir, Noviar MT Dendo SGZ sangat memuaskan. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 9 Oktober 2021 oleh Ketua Markus Kore SKEP MSI. Terima kasih. Baik, mari kita beri tepuk tangan untuk pembacaan lampiran SK dari Prodi Gizi. Selanjutnya, kami persilakan Pak Saril SKEP MSI untuk membacakan lampiran surat keputusan yudisium dari S1 keperawatan. Sekali lagi, nama-nama yang dipanggil jika berada di aula, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Lampiran surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang tentang yudisium penggelaran program studi sarjana keperawatan semester ganjil tahun akademik 2021-2022 nomor 004-E-09-10-2021 tanggal 9 Oktober 2021. Abadi Suryo Utomo, sarjana keperawatan, predikat dengan pujian. Adeleda Besi, sarjana keperawatan, predikat sangat memuaskan. Agustina M.R. Dacosta, sarjana keperawatan, predikat sangat memuaskan. Ameliana Dacosta, sarjana keperawatan, predikat sangat memuaskan. Andri Yusuf Neno Said, sarjana keperawatan, predikat sangat memuaskan. Anika Neno Katu, sarjana keperawatan, predikat sangat memuaskan.
Ariantus Taimenas, sarjana keperawatan, predikat sangat memuaskan. Ayu Sartika, sarjana keperawatan, predikat dengan pujian. Cecilia Ayu Lestari Silviana, sarjana keperawatan, predikat dengan pujian. Chanel Apriana Balolon, sarjana keperawatan, predikat dengan pujian. Christina Angelina Laka, sarjana keperawatan, predikat dengan pujian. Christina MN Cristofao, sarjana keperawatan, predikat dengan pujian. Damelvi Sakalisa Meta, sarjana keperawatan, predikat sangat memuaskan. Derista Episemi Limau, sarjana keperawatan, predikat dengan pujian. Dewi Deflora Banu, sarjana keperawatan, predikat dengan pujian. Jo Lango, sarjana keperawatan, predikat dengan pujian. Domingos Bobo, sarjana keperawatan, predikat sangat memuaskan. Domingos Juliao da Costa, sarjana keperawatan, predikat sangat memuaskan. Doner Elvius Lafu, sarjana keperawatan, predikat dengan pujian. Elizabeth Dapataka, sarjana keperawatan, predikat sangat memuaskan. Elise Tabalike, sarjana keperawatan, predikat sangat memuaskan. Erwin Lambertus Maulada, sarjana keperawatan, predikat sangat memuaskan. Eunike Mekiana Han, sarjana keperawatan, predikat pujian. Felton Arianto Tule, sarjana keperawatan, predikat dengan pujian. Fernanda D.F. Oliveira, sarjana keperawatan, predikat sangat memuaskan. Fonciano Martin Staila, sarjana keperawatan, predikat sangat memuaskan. Friedel Aprinal Balan, sarjana keperawatan, predikat sangat memuaskan. Gladys Pakniani, sarjana keperawatan, predikat dengan pujian. H.E. Ratu Jingi, sarjana keperawatan, predikat. Hendrik Frederick Rohi, sarjana keperawatan, predikat sangat memuaskan. Ika Novianti Penau, sarjana keperawatan, predikat dengan pujian. Indra Ricardo Ndun, sarjana keperawatan, predikat dengan pujian. Irfan Neonane, sarjana keperawatan, predikat sangat memuaskan. Ita Ersitawie, sarjana keperawatan, predikat dengan pujian. Jenri Sari Kamlasi, sarjana keperawatan, predikat dengan pujian. Desa Taloin, sarjana keperawatan, predikat sangat memuaskan. Jisrael Ebenezer Kaku, sarjana keperawatan, predikat sangat memuaskan. Jose Antonio Obe, sarjana keperawatan, predikat sangat memuaskan. Katarina Apriani Beku, sarjana keperawatan, predikat dengan pujian. Christine Feren BS, sarjana keperawatan, predikat dengan pujian.
Leri Trinita Kamalek, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Liberta da Costa Felix, sarjana keperawatan predikat dengan pujian. Margareta Maaf, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Maria Anita Abud, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Maria Cornelia Locatelli Misa, sarjana keperawatan predikat dengan pujian. Maria Dorothea Maubota, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Marlince Tamo Ina, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Martin Bunilero, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Melissa CS Laganawa, sarjana keperawatan predikat dengan pujian. Meksi Yufran Tafetin, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Mirawati Resi, sarjana keperawatan predikat dengan pujian. Modi Meti Nyanyi, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Narwati Adonis, sarjana keperawatan predikat dengan pujian. Nelci Yakoba Sinlae, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Neneng Maitriana, sarjana keperawatan predikat dengan pujian. Neni Noventa Fait Moes, sarjana keperawatan predikat dengan pujian. Nona Christine Angela, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Paulo Tautmano, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Puput Anugrah, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Rafael Marlon Kahwaratan, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Rambu Tamar M. Awang, sarjana keperawatan predikat dengan pujian. Ranglan Eko PR Mindala, sarjana keperawatan predikat dengan pujian. Rangsi Riantori Balu, sarjana keperawatan predikat dengan pujian. Revaldi Vandiliam Moi, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Rian Duyanto Talaen, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Rizal Wulang Kamalaratu, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Rovina Bora, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Rosli Rosalinda Pani, sarjana keperawatan predikat dengan pujian. Ruth Nyola Ruti, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Salgi Pele, sarjana keperawatan predikat dengan pujian. Samuel Dasalaku, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Santi Menora, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Charles Septori, sarjana keperawatan predikat dengan pujian. Tasia Gloria Septori, sarjana keperawatan predikat dengan pujian. Sunyati Kaunat Tefu, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Susten Immanuel Neno Said, sarjana keperawatan predikat dengan pujian.
Teofilo Freitas, sarjana keperawatan predikat dengan pujian. Thomas Berlianto Jami, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Tiago de Araujo, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Tifna Olianti Talaen, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Fenilsia Virgo Avenita Nali, sarjana keperawatan predikat dengan pujian. Vicky Efraim Longo, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Victor Prasetyo Pasoro, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Virginia F. A. Dos Santos, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Vivi Susanti Liu, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Vivin Gresti Tiwadu, sarjana keperawatan predikat dengan pujian. Yerwan Kumbukiwa, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Yoaklina Devidruna Tameon, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Yofri Rikindun, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Yoi Adrianto Yofren Nade, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Yosi Redelin Baker, sarjana keperawatan predikat dengan pujian. Yuni Arike Safitri Balla, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Yuser Lovin Rohilopo, sarjana keperawatan predikat dengan pujian. Yang terakhir, Salomi Valentin Boyvala, sarjana keperawatan predikat sangat memuaskan. Iya baik, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk prodi keperawatan. Kita lanjutkan dari prodi profesi nurse kepada Ibu Muslimah Anugrah Eskep MKes, disilahkan. Lampiran Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang tentang yudisium penggelaran program studi profesi nurse semester ganjil tahun akademik 2021-2022 nomor 004-stik-NS-10-2021 tanggal 9 Oktober 2021. Agnes Scholastica da Costa, predikat sangat memuaskan, kompetensi kompeten. Aprianus Dida Daud, Eskep Nurse, predikat sangat memuaskan, status kompetensi kompeten. Arni Katriani Otemusu, Eskep Nurse, predikat sangat memuaskan, status kompetensi kompeten. Asna Jotude, Eskep Nurse, predikat sangat memuaskan, status kompetensi kompeten. Delta Juheni Hoinbala, Eskep Nurse, predikat sangat memuaskan, status kompetensi kompeten. Elvini Mami Jurumana, Eskep Nurse,
predikat sangat memuaskan, status kompetensi kompeten. Genetrix Erviana Hon, SCAP Nurse, predikat sangat memuaskan, status kompetensi kompeten. Hidayati Amilim Penali, SCAP Nurse, predikat sangat memuaskan, status kompetensi kompeten. Hua Asri Junitayong, predikat sangat memuaskan, status kompetensi kompeten. Jean Richard Mauko, SCAP Nurse, predikat sangat memuaskan, status kompetensi kompeten. Josue Nendito de Almeida Pereira, SCAP Nurse, predikat sangat memuaskan, status kompetensi kompeten. Leni Weni Saingo, predikat sangat memuaskan, status kompetensi kompeten. Lu Asri Asi, predikat sangat memuaskan, status kompetensi kompeten. Margareta Gertrudis Usfinit, predikat sangat memuaskan, status kompetensi kompeten. Maria Dolorosa Naibano, SCAP Nurse, predikat sangat memuaskan, status kompetensi kompeten. Maria Magdalena Dewa, predikat sangat memuaskan, status kompetensi kompeten. Mercy Masurulo Diai, SCAP Nurse, predikat sangat memuaskan, status kompetensi kompeten. Mingguel Ulan, SCAP Nurse, predikat sangat memuaskan, status kompetensi kompeten. Mujiana Januari Stipa, SCAP Nurse, predikat sangat memuaskan, status kompetensi kompeten. Novio de Almeida Pereira, SCAP Nurse, status predikat sangat memuaskan, status kompetensi kompeten. Novrian Wila, SCAP Nurse, predikat sangat memuaskan, status kompetensi kompeten. Nuria Gelis Maria, predikat sangat memuaskan, status kompetensi kompeten. Stefanus Hairowidu, SCAP Nurse, predikat sangat memuaskan, status kompetensi kompeten. Vincentia Setialom, predikat sangat memuaskan, status kompetensi kompeten. Wirat Adikris Megaja, SCAP Nurse, predikat sangat memuaskan, status kompetensi kompeten. Yongki Trisno Matsnale, SCAP Nurse, predikat sangat memuaskan, status kompetensi kompeten. Yurmina Manane, predikat sangat memuaskan, status kompetensi kompeten. Yuyun Alfionita Nguru, SCAP Nurse, predikat sangat memuaskan, status kompeten, status kompetensi kompeten. Shirley Yunias Kase, predikat sangat memuaskan, status kompeten. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 9 Oktober 2021 oleh Ketua Stikes Nusantara Kupang, Markus Kore, SCAP MSI. Terima kasih. Cek.
lampiran surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara tentang yudisium penggelaran program studi Diploma 3 Kebidanan semester akhir tahun akademik 2021-2022 nomor 04/NS-9-10/2021 tanggal 9 Oktober 2021. Daftar nama yudisium Prodi D3 Kebidanan Angelina Imelda Kadu, ahli media kebidanan, predikat kompeten. Cynthia Lestari Radekale, ahli media kebidanan, predikat dengan pujian kompeten. Della Delviana Sali, ahli media kebidanan, predikat dengan pujian kompeten. Destriani Kirekaja, ahli media kebidanan, predikat dengan pujian kompeten. Desirila Desiani Mbau, ahli media kebidanan, predikat dengan pujian kompeten. Eka Sari, ahli media kebidanan, predikat dengan pujian kompeten. Emiliana Fatima, ahli media kebidanan, predikat dengan pujian kompeten. Fatma Hadijah Maharani Ishak, ahli media kebidanan, predikat dengan pujian kompeten. Helen Dwi Rahayu Mone, ahli media kebidanan, predikat dengan pujian kompeten. Herlo Finalande, ahli media kebidanan, predikat sangat memuaskan kompeten. Junita Kase, ahli media kebidanan, predikat sangat memuaskan kompeten. Kevin Tiana Bene, ahli media kebidanan, predikat dengan pujian kompeten. Madalena Da Costa Suarez, ahli media kebidanan, predikat dengan pujian kompeten. Maria Megawati Rajaina Wotan, ahli media kebidanan, predikat dengan pujian kompeten. Monica Kezia Apriani Telu, ahli media kebidanan, predikat dengan pujian kompeten. Nofri Julianti Nenobais, ahli media kebidanan, predikat dengan pujian kompeten. Novian David Seme, ahli media kebidanan, predikat dengan pujian kompeten. Novisiana Nena, ahli media kebidanan, predikat sangat memuaskan kompeten. Rosalia Bali Tukandawa, ahli media kebidanan, predikat dengan pujian kompeten. Selviana Victoria Mandikita, ahli media kebidanan, predikat dengan pujian kompeten. Stefi Nofri Tarukore, ahli media kebidanan, predikat dengan pujian kompeten. Tessa Jumiati Tana, ahli media kebidanan, predikat dengan pujian kompeten. Yanet Magdalena Mau, ahli media kebidanan, predikat sangat memuaskan kompeten. Yang terakhir, Yuliana Manunel, ahli media kebidanan, predikat
sangat memuaskan, kompeten. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 9 Oktober 2021, tanda tangan Ketua Markus Kore, SKEP MSI. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Baik, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk keempat program studi yang telah dibacakan surat keputusan yudisiumnya. Hadirin yang berbahagia, kita ikuti penutupan sekaligus pembacaan berita acara yudisium oleh pembantu Ketua 1 Bidang Akademik. Kepada Ibu Putri disilahkan. Baik, saya akan membacakan langsung berita acara yudisium semester ganjil tahun akademik 2021-2022 pada hari ini, Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021, bertempat di Aula Nibaki Nusantara Liliba, dan telah dilakukan proses yudisium semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Jumlah mahasiswa yang diyudisium untuk masing-masing prodi yaitu Prodi S1 Gizi 21 orang, Prodi S1 Keperawatan 94 orang, Prodi Profesi Nurse 30 orang, dan Prodi D3 Kebidanan 24 orang, totalnya 169 orang. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kupang 9 Oktober 2021 mengetahui pembantu Ketua Bidang Akademik Deng Agus Via Putri, SKEP MSI, Ketua Program Studi S1 Gizi Mariance Elepa SKM Imun, Ketua Program Studi S1 Keperawatan Syahrir SKEP MSI, Ketua Program Studi Profesi Nurse Muslimah Anugrah SKEP MKes, dan Ketua Program Studi D3 Kebidanan Maria J. Lokang Leu SST-Kep MKes. Sekian penutupan penggelaran yudisium Prodi S1 Gizi, S1 Keperawatan, Profesi Nurse, Diploma 3 Kebidanan pada hari ini. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, kita dengarkan isi hati yang dituangkan dalam pesan dan pesan dari perwakilan Indonesiawan. Yang pertama, kami persilakan Nona Narwati Adonis mewakili mahasiswa Stikes Nusantara Kupang, dan yang kedua Madalena da Costa Suarez mewakili seluruh mahasiswa dari Timor Leste. Yang pertama kami persilakan Narwati Adonis. Nona, mari sini. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama budaya, salam dan salve. Yang terhormat Ketua Yayasan Kunci Ilmu Stikes Nusantara Kupang, yang terhormat Ketua Stikes Nusantara Kupang yang diwakili oleh Ibu Pembantu Ketua 1, Ibu Putri, yang terhormat Kepala Program Studi Stikes Nusantara Kupang bersama jajarannya, dan yang terhormat seluruh dosen dan staf Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang, dan seluruh teman-teman yudisium yang saya cintai. Puji syukur kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya kita semua berkumpul di tempat ini dengan berbagai proses kurang lebih sekitar 4 tahun hingga saat ini. Suatu kehormatan bagi saya sendiri mewakili teman-teman semua untuk menyampaikan pesan dan kesan bagi alma mater tercinta kita, milik kita bersama Stikes Nusantara Kupang.
Setelah beberapa waktu yang kami lalui bersama, mahasiswa yang sibuk berkelana mencari data, jurnal, untuk mendapatkan tanda tangan dosen hingga hampir putus asa, dengan rasa syukur saat ini kita telah ditetapkan dengan gelarnya masing-masing. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua dan keluarga, termasuk di dalamnya adalah keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang, yang meliputi pimpinan, staf, dosen, dan semua orang yang terlibat dalam segala proses perkuliahan selama ini. Atas jasa yang begitu besar kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan semua hal yang berkaitan dengan studi pendidikan kami. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, bukan berarti setelah ini kita meraih gelar yang kita idamkan selama ini, lantas kita cepat berpuas diri. Ini adalah awal baru bagi kita semua untuk berpijak di masa depan nanti. Menjadi orang yang bermanfaat, membawa kemajuan, dan menjadi role model bagi masyarakat umum, ini sangat bagi kita untuk membalas segala kebaikan dan jasa dari alma mater tercinta kita. Mengharumkan nama baik dan memajukan kampus kita dengan cara menunjukkan bahwa lulusan STIKES Nusantara Kupang merupakan orang-orang bermental tangguh, berkepribadian teladan, dan dapat diandalkan dimanapun kita berada. Saat pertama saya masuk sebagai mahasiswa dengan program studi S1 keperawatan, saya sangat terkesan dengan kondisi perkuliahan di sini. Mulai dari tenaga pengajar yang kompeten, staf yang ramah, lingkungan yang tenang dan bersih, serta latar belakang yang berbeda-beda dari setiap teman-teman kami. Saya sangat kagum dan teman-teman yang bertempat tinggal jauh dari kampus, sehingga memerlukan energi dan usaha yang besar untuk dapat mengikuti perkuliahan. Ini menunjukkan bahwa betapa luar biasanya teman-teman semua untuk menapaki perjuangan ini. Seiring berjalannya waktu, semakin tumbuh rasa cinta yang tidak bisa terlepas. Semester silih berganti, kita pun merasa jatuh bangun dalam perjalanan panjang ini. Perubahan manajemen kampus membawa berkat besar, berupa naiknya akreditasi program studi dan kampus. Semua momen yang kami dapat di sini, baik itu studi pendidikan maupun pengalaman, saya ingin mengatakan suatu hal, bahwa saya bangga menjadi bagian dari keluarga besar STIKES Nusantara Kupang. Semoga kedepannya alma mater tercinta kita ini semakin maju dan sukses, begitupun dengan semua lulusannya yang dapat menjadi orang yang memajukan dan membangun masyarakat. Teruntuk semua rekan seperjuangan saya, mari kita tunjukkan kualitas terbaik dari lulusan STIKES Nusantara Kupang. Baik itu usaha terbaik kita, peliharalah rasa haus akan ilmu pengetahuan, usahakan potensi diri terbaik kita, dan buktikan bahwa kita bisa menjadi lebih baik lagi. Karena bukan seberapa mahalnya biaya pendidikan kita saat ini, seberapa mega bangunan yang kita miliki, seberapa besar IPK yang kita punya, karena pada akhirnya itu semua hanya kunci pembuka masa depan kita. Tetapi usaha dan tekad sepenuh hati dan jumlah yang akan membawa kesuksesan pada kita. Izinkan saya secara pribadi dan mewakili semua teman-teman yudisium saat ini untuk memohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja ataupun tidak, baik selama kami menimba ilmu ataupun hingga detik-detik terakhir kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Kami mohon doa restunya agar kami mendapat mengimplementasikan ilmu yang kami dapat selama ini pada proses perkuliahan dan dapat menjadi panutan serta berguna di tengah-tengah masyarakat. Akhir kata, selamat berbahagia bagi teman-teman yang hari ini telah menjalani proses yudisium. Semoga teman-teman bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Sampai. Baik. Selanjutnya, Nona Madalena Dagusta Suarez mewakili seluruh mahasiswa dari negara Timor Leste. Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati Ibu Darince Hikemedo AMD KEP selaku Ketua Yayasan Kunci Ilmu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Yang saya hormati Bapak Markus Kore SKEP MSI selaku Ketua Stikes Nusantara. Yang saya hormati Ibu Daeng Agustia Putri SKEP MSI selaku Pembantu Ketua 1 Bidang Akademik. Yang saya hormati Ibu Natalia Didoik SE selaku Ketua 2 Bagian Keuangan. Yang saya hormati Ibu Maria Selviani Joni SKEP MSI selaku Pembantu Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan. Yang saya hormati Ibu Maria Judith Lokanleo SST KEP MKes selaku Ketua Program Studi D3 Kebidanan. Yang saya hormati Bapak Syaril SKEP MSI selaku Ketua Program Studi S1 Keperawatan. Yang saya hormati Ibu Muslimah Anugrah MKes SKEP selaku Ketua Program Studi Profesi Ners. Yang saya hormati Ibu Marence Emawati Lepa SSKM M Imun selaku Ketua Program Studi S1 Gizi. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan staf program studi S1 Keperawatan, D3 Kebidanan, S1 Gizi dan Profesi Ners. Dan yang saya hormati juga teman-teman seperjuangan calon wisudawan wisudawati Stikes Nusantara Kupang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salve. Pertama-tama kita patut haturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan perlindungannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kondisi sehat, itulah kita dapat melaksanakan upacara yudisium yang menjadi salah satu prosesi sekaligus indikator bahwa rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi telah menyelesaikan studi di kampus kita yang tercinta ini. Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah kami mahasiswa-mahasiswi peserta yudisium dari negara Timor Leste mengucapkan limpah terima kasih kepada pihak struktural akademik dan struktural jurusan atas bantuan baik dalam bidang akademik, proses registrasi, pendampingan delegasi mahasiswa dan atas segala dukungan untuk kami selama kami menjalani masa studi kami di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Kami sampaikan juga rasa terima kasih kami kepada Bapak dan Ibu dosen kami, bimbingan, tunjuk ajar dan jasa Bapak Ibu sekalian akan kami kenang. Kami juga sangat berterima kasih khususnya kepada Ibu Mei yang selalu sabar dan setia membantu kami dalam proses pengurusan paspor berjalan dengan lancar sehingga pada saat ini kami masih bisa stay di Indonesia semua karena berkat Ibu Mei. Untuk teman-teman seperjuangan dari 4 program studi yang dengan segala pengertian dan motivasinya sehingga kami mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baik di kampus maupun di luar kampus, terutama atas pengertian dalam berkomunikasi dengan kami. Kami belajar banyak hal di sini, bertemu dengan dosen-dosen terbaik yang membimbing mahasiswa dengan sepenuh hati. Ada pula suka duka menjadi mahasiswa asing. Kalau untuk general sukanya itu yang pertama, menambah pengetahuan baru, terutama belajar bahasa baru. Yang kedua, menambah teman baru, jadi kita semakin tahu terhadap dunia mereka. Terkadang ada juga yang dari beda benua, juga dan punya cerita yang unik dan seru. Dan yang ketiga, belajar budaya baru dan belajar banyak hal yang baru. Kalau untuk dukanya, yang pertama, kangen keluarga.
Apalagi seperti situasi sekarang dengan adanya virus corona ini, sama sekali tidak bertemu dengan keluarga. Yang kedua, harus bolak-balik kantor imigrasi untuk mengurus surat-surat izin tinggal sementara di Indonesia, karena kalau telat 1 hari maka dinyatakan overstay, harus membayar denda sebesar 1 juta per hari. Banyak sekali suka dan duka yang kami hadapi selama ini. Namun berkat Tuhan Yang Maha Esa, kami bisa melewati semuanya sampai di saat ini. Testimoni dari saya selama belajar di Stikes Nusantara Kupang, puji Tuhan banyak ilmu dan pengalaman yang didapat, mulai dari bidang akademik, non-akademik, bahkan berorganisasi dengan baik. Kami punya harapan yang sangat besar terhadap kampus. Semoga tetap menjadi kampus yang berkualitas dengan mencetakkan lulusan-lulusan yang bersaing dengan dunia luar. Lebih berkembang lagi, semoga diperbanyak prakteknya dan menjadi kampus terfavorit. Sekian dari harapan kami, semoga kampus memang segera menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya dan membuat para warga kampus senang dan nyaman. Dengan adanya harapan, semoga menjadi sebuah motivasi untuk dapat terwujudnya apa yang kita harapkan, serta dapat membangun sifat optimisme dan berpikir positif. Orang bisa kepada manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang berkehendak. Artinya, manusia boleh berharap dan berencana sesuai apa yang diinginkan, tetapi hasil akhir tetap Tuhanlah yang menentukan. Kami mahasiswa-mahasiswi dari Timor Leste mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dosen serta semua aktivitas kampus apabila selama perkuliahan ada kata-kata dan tingkah laku kami yang kurang berkenan. Semoga ilmu dan pengalaman yang kami peroleh dari Bapak dan Ibu dosen bisa kami terapkan untuk melayani banyak orang sebagai tenaga kesehatan. Semua jasa Bapak dan Ibu dosen kami doakan yang terbaik. Ucapan terima kasih saja tidak akan mampu mewakili rasa bersyukur kami karena lulus dengan tepat waktu. Sekali lagi kepada semuanya kami ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang telah kami terima selama masa studi kami di sini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kami aplikasikan dan kami sebarkan sehingga bisa menjadi suatu amal yang berkelanjutan. Sekian kata hati dari kami mahasiswa-mahasiswi Timor Leste. Kami mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu dosen dan hadirin semua. Sekali lagi kami mohon maaf. Terima kasih. Ya baik, mari sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kedua perwakilan dari Stikes Nusantara dan juga dari Timor Leste. Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara yudisium program S1 gizi, S1 perawatan, profesi dan D3 kebidanan semester ganjil tahun akademik 2021-2022 Sabtu 9 Oktober 2021. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda. Mewakili Civitas Akademika, kami ucapkan selamat dengan gelar baru yang sudah diperoleh oleh saudara sekalian. Kami mohon maaf apabila
ada hal-hal yang kurang berkenan selama menempuh pendidikan di Stikes Nusantara Kupang. Saya tutup acara ini dengan 3 buah pantun. Makan sirih pinang saat yudisium, ditemani gadis cantik ibu muslimah. Hari ini Anda yudisium berhak menyandang gelar diploma dan sarjana. Buah paria rasanya pahit, hati tak terobati rasanya sakit. Meski berjalan sambil menjerit, akhirnya juga semangat Anda bangkit. Pak Dodol punya burung kenari. Saya ulangi, Pak Dodol punya burung kenari. Burungnya dijemur hingga siang hari. Pembicaraan berakhir sampai di sini. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Kita tutup semua rangkaian acara yudisium pada sore hari ini dengan ucapan syukur melalui doa yang akan disampaikan oleh Ibu Foni. Kepada Ibu Foni dipersilakan. Izinkanlah saya berdoa menurut kepercayaan Katolik. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, di saat ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu, seraya mengucap syukur karena atas penyertaan-Mu, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Kami juga bersyukur Tuhan sudah menyertai kami dalam kegiatan pelaksanaan yudisium dengan baik. Kiranya ya Tuhan, semua panitia yang terlibat di dalam kegiatan ini, baik itu kami panitia yudisium dan para mahasiswa sebagai peserta yudisium, semuanya diberkati dengan berkat yang sama. Bahkan untuk kampus ini kiranya ya Tuhan, Engkau boleh memberkati pimpinan kami, mulai dari yayasan, para dosen dan karyawan. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, sehingga dapat menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dikehendaki-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semua doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa dengan perantaraan Bunda Maria. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Acara kita telah selesai. Yang perlu saya sampaikan kepada kita semua adalah kita tidak ada sesi untuk foto bersama. Sesuai dengan surat dari Satgas COVID Kota Kupang, tidak diperbolehkan untuk foto bersama. Seperti itu. Jadi selesai dari acara ini, langsung keluar dan langsung diawasi oleh tim Satgas COVID Kelurahan Liliba dan juga dari Satgas COVID kampus. Jadi tidak ada kerumunan apapun di kampus ini. Langsung keluar, ambil motor dan pulang. Seperti itu ya. Tidak ada sentuh menyentuh, cipika-cipiki, apalagi sampai berpelukan. Kita cukup melihat dengan jauh seperti ini. Jadi kita itu harus belajar meskipun kita berjauhan, tapi hati kita dekat. Seperti itu ya. Oke, baik, sudah selesai acara kita.
Silahkan secara berturut-turut, mulai dari program studi apa di ujung gizi, ya. Dari gizi langsung menuju pintu keluar. Tidak ada foto bersama, bertemu, berjabat tangan, tidak ada. Karena kita di sini diawasi secara ketat oleh Satgas COVID Kelurahan Liliba dan juga Satgas COVID dari kampus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pengumuman selanjutnya akan disampaikan di masing-masing grup. Yang kedua, dari S1 keperawatan, silakan menuju pintu, langsung keluar ya. D3 gizi bertahan sebentar.